Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini, kita masih membahas sistem pernapasan manusia pada bagian kedua. Akan membahas tentang mekanisme pernapasan dan gangguan pernapasan. Materi IPA kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran bagian 2 ini adalah menjelaskan mekanisme pernapasan manusia dan menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan. Mekanisme pernapasan manusia. Kita mengingat kembali materi pertemuan 1. Pada saat kita bernapas, berlangsung dua proses pernapasan, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Menghirup udara disebut dengan inhalasi atau inspirasi, sedangkan menghembuskan udara disebut dengan ekshalasi atau ekspirasi. Ini melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Mekanisme pernapasan manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada, pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot ini disebut dengan otot interkostalis. Kemudian pernapasan perut, pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanisme pernapasan dada. Inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk yang menyebabkan tulang rusuk naik, sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Perhatikan gambarnya untuk lebih jelas lagi. Ini ketika otot rongga dada berkontraksi, sehingga tulang rusuknya terangkat. Seperti ini, terangkat sehingga menyebabkan ruangan di rongga dada ini menjadi membesar. Ruangan yang membesar itu tekanan udaranya kecil, lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Hal ini menyebabkan udara masuk melalui hidung. Nah, ini ketika ekspirasi tadi ya. Otot antar tulang rusuknya relaksasi sehingga tulang rusuknya kembali turun. Hal ini menyebabkan rongga dada mengempis. Ruangan rongga dada ukurannya menjadi kecil ya, sehingga tekanan udaranya besar. Hal ini menyebabkan udara keluar. Ini berhubungan dengan materi tekanan yang kemarin ya. Nah, tekanan udara ini atau udara ini akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Itu perlu kamu ingat kembali untuk memahami mekanisme pernapasan dada ini. Kita lanjutkan mekanisme pernapasan perut. Untuk inspirasi, otot diafragma berkontraksi, sehingga diafragma akan mendatar. Volume rongga dada menjadi besar, tekanan dalam rongga dada menjadi kecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Ketika ekspirasi, otot diafragma relaksasi. Ketika relaksasi, diafragmanya melengkung ke atas, sehingga volume rongga dada mengecil. Tekanan dalam rongga dada menjadi besar, udara keluar meninggalkan paru-paru. Ini gambar yang tadi saya tampilkan kembali, perhatikan pada diafragmanya. Nah, ketika kontraksi, diafragma turun menjadi lebih datar, sehingga ruangan di sini menjadi lebih besar. Kalau ruangannya besar, tekanan udaranya akan kecil. Nah, hal itu menyebabkan udara masuk. Kebalikannya ketika ekspirasi, diafragmanya akan relaks. Relaksasi itu akan melengkung lagi atau bergerak ke atas, sehingga ruangan dalam rongga dada menjadi lebih sempit. Nah, ketika ruangannya kecil, tekanan udaranya besar, sehingga menyebabkan udara menjadi keluar. Itu mekanisme ekspirasi untuk pernapasan yang perut.
Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang frekuensi pernapasan. Sebelum membahasnya, coba lakukan aktivitas berikut. 1. Hitung jumlah nafasmu dalam 15 detik untuk posisi yang berbeda, yaitu berbaring, duduk, dan berdiri. Pakai stopwatch di HP kamu ya untuk menghitung waktunya 15 detik. Ingat dalam menentukan satu napas ya. Satu napas ngitungnya adalah 1 kali menghirup dan 1 kali menghembuskan. Setelah itu kamu catat pada tabel yang telah tersedia, atau kamu bisa menggambar lagi tabelnya dari buku siswa. Yang ketiga, hitung kembali jumlah nafasmu. Ulangi langkah 1 setelah melakukan aktivitas berikut. Duduk biasa, kemudian berjalan dulu 1 menit. Lalu kamu hitung nafasmu tadi berapa. Lalu kamu berlari 1 menit. Hitung lagi berapa jumlah napasmu. Frekuensi pernapasan. Masih membahas frekuensi pernapasan. Ini merupakan banyaknya napas dalam setiap waktu. Tadi ingat kembali ya, menghitung napasnya 1 kali menghirup dan 1 kali menghembuskan itu dihitung 1. Nah, setelah kamu mengamati hasil praktiknya masing-masing, mungkin kamu sudah bisa menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Faktor yang pertama adalah faktor umur. Umumnya, semakin bertambah umur, semakin rendah frekuensi pernapasannya. Jenis kelamin, biasanya laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi. Posisi tubuh, frekuensi pernapasan pada posisi tidur akan lebih rendah daripada posisi duduk, dan lebih rendah daripada posisi berdiri. Kemudian aktivitas, semakin tinggi aktivitas akan semakin tinggi pula frekuensi pernapasan. Yang terakhir adalah suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh akan semakin tinggi pula frekuensi pernapasan. Volume pernapasan. Volume udara dalam proses pernapasan ada beberapa macam. Ada volume tidal, ada volume cadangan ekspirasi atau disebut suplementer, kemudian volume cadangan inspirasi atau komplementer, volume residu, kapasitas vital, dan kapasitas total. Volume tidal merupakan volume pernapasan biasa atau normal, sekitar 500 mili. Volume cadangan ekspirasi disebut juga volume suplementer. Ini merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa, sekitar 1.500 mili. Volume cadangan inspirasi itu disebut juga dengan volume komplementer. Merupakan volume udara yang masih dapat dihirup secara maksimal setelah inspirasi biasa, sekitar 1.500 ml. Volume residu merupakan volume udara yang masih tersisa di paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal, sekitar 1.000 ml. Kapasitas vital merupakan total dari volume tidal ditambah suplementer ditambah komplementer, jumlahnya sekitar 3.500 ml. Kapasitas total merupakan jumlah udara yang dapat ditampung secara maksimal oleh paru-paru, yaitu jumlahan antara kapasitas vital dan residu, sekitar 4.500 ml. Kita lanjutkan pada materi terakhir, yaitu gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya adalah demam, pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, nyeri otot, dan tenggorokan gatal. Cara mengatasinya adalah istirahat yang cukup, banyak makanan bergizi, vitamin C, dan obat anti nyeri. Yang kedua adalah tonsilitis, atau biasa kita kenal dengan amandel. Merupakan peradangan pada tonsil atau amandel karena kegagalan tonsil menahan serangan agen infeksi di rongga mulut.
Gejalanya adalah sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, sakit pada leher atau telinga, dan demam, serta mengalami radang pada tonsilnya. Cara mengatasinya adalah banyak minum obat anti nyeri, dan juga antibiotik. Namun, kalau memang sudah sulit diatasi, biasanya dilakukan tindakan operasi. Yang ketiga adalah faringitis. Merupakan radang pada faring yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Gejalanya adalah nyeri saat menelan makanan. Cara mengatasinya dengan antibiotik, anti jamur, serta mengonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur yang menyebabkan paru-paru menjadi ada cairan kentalnya. Bakteri penyebabnya adalah Streptococcus pneumoniae. Gejalanya demam, batuk berdahak, sakit dada, dan sesak napas. Cara mengatasinya dengan antibiotik atau obat pembuat saluran napas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan paru-paru. Tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit napas, nyeri dada, dan batuk berdarah. Cara mengatasinya adalah pengobatan rutin selama minimal 6 bulan berturut-turut. Asma merupakan suatu penyakit penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Gejalanya adalah napas berbunyi, batuk, napas pendek, dan sesak napas. Cara mengatasinya adalah menghindari alergen, memakai obat pelega napas. 7. Kanker paru-paru. Penyakit ini disebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. 80% kasus disebabkan oleh merokok. Sisanya akibat menghirup asap rokok, debu asbes, udara yang terpolusi, dan faktor lingkungan. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Berikutnya ada sinusitis, peradangan pada sinus, sehingga di dalamnya terkumpul nanah. Perhatikan perbedaan untuk yang normal dengan yang kena sinusitis. Bisa di sebelah sini dan di sebelah sini akan ada tumpukan nanah. Kemudian berikutnya pleuritis merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Pleura normal, ini pleura yang terkena infeksi atau radang. Yang berikutnya ada laringitis. Laringitis merupakan radang pada laring. Radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan juga terlalu banyak serak. Yang terakhir ada bronkitis. Bronkitis merupakan radang pada cabang tenggorokan atau bronkus. Ini juga akibat infeksi. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas kesungguhan kalian belajar di channel ini. Semoga bisa dipahami ya untuk materi pernafasan bagian 1 dan bagian 2. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.